dipersembahkan oleh Ustadzah Rashdadiana, apa nama-nama Al-Quran menurut Al-Quran sendiri atau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran bisa dikatakan yaitu pembeda, Al-Furqan bisa. Al-Furqan. Jadi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi di dalam Al-Quran sudah diuraikan bahwa kita ini sudah diarahkan kepada kebaikan itu yang seperti ini, keburukan yang seperti ini, sehingga manusia itu dibimbing oleh Allah dalam melangkah dalam kehidupannya untuk beribadah, untuk bermuamalah. Tidak ada kita keraguan lagi dalam menentukan keputusan dalam hidup. Jadi tempat kembalilah Al-Quran. Selain Al-Furqan? Al-Furqan syifa. Oh, Al-Quran sebagai asyifa. Jadi kalau kita mempunyai masalah apapun, penyakit apapun, semua tempat kembalinya, obatnya adalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu syifa'un lil qulub. Zahir wal batin. Jadi secara lahir dan batin. Apapun ada di dalam Al-Quran. Karena itu kalamullah. Kalamullah itu ada, kita membacanya ada sisi ibadahnya. Jadi saat kita membaca Al-Quran itu adem. Itulah Al-Quran. Menurut Al-Quran itu sendiri diberi nama-nama yang bermacam-macam. Tadi baru 2 diantaranya. Al-Quran sebagai hudan, hidayah. Bahkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi tadi yang juga banyak umat Islam memahami menganggap Al-Quran sebagai asyifa, sebagai obat penyembuh. Tapi banyak yang salah kaprah. Al-Quran dipahami sebagai asyifa, kemudian mushaf Al-Quran dibakar. Airnya, abunya kemudian dijadikan sholat dengan demikian Al-Quran sebagai penyembuh. Tidak. Al-Quran sebagai penyembuh adalah jika kita memahami Al-Quran, hati tenang karena kita membaca ayat-ayat Allah, ya. Dan inilah yang mendatangkan kesembuhan. Tadi Al-Qulub, Tibbil Qulub. Anak-anakku, ada ayat dalam Al-Quran sendiri, ya, bahwa Al-Quran itu sebagai asyifa wa nunazzilu minal Qur'ani. Dibaca secara bersama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Singkat ayat itu di surah Al-Isra. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penawar segala penyakit, tapi juga warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi kalau orang-orang itu beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, pada Al-Quran, maka dia akan senantiasa membaca wahyu ilahi ini, memahaminya, apalagi mengamalkannya. Jadilah Al-Quran sebagai asyifa, penyembuh, dan rahmah yang memberi kita kasih sayang. Hanya orang-orang beriman yang melakukan itu. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Tidak akan ada tambahan bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Mereka yang tidak mau mengimani Al-Quran, atau mengimani Al-Quran sebagai wahyu ilahi, tapi tidak tergerak untuk belajar membacanya, dan apalagi untuk memahaminya, dan kemudian menerapkannya. Maka dengan peringatan nuzul Quran ini, yang paling penting bagi umat Islam adalah memahami makna dan hikmah diturunkannya Al-Quran, mendorong kita untuk membaca Al-Quran. Bagi yang belum, sekarang ada metode cepat untuk bisa membaca Al-Quran. Dan setelah itu kita baca setiap hari. Dan kita pahami,
kita amalkan. Bagi yang menjadikan Al-Quran sebagai mahar pernikahan, jangan kitab suci, mushaf itu kemudian disimpan di atas lemari, tidak pernah dibuka lagi. Sebagai mahar harus menjadi rujukan bagi suami istri, bagi keluarga muslim untuk mengamalkan Al-Quran.